Selamat pagi Bapak dan Ibu semua, kembali lagi di Philip Morning Market Call, edisi Kamis 22 September 2022. Seperti biasa kita akan melihat dengan pergerakan indeks global. Pergerakan indeks global, kalau kita lihat ya dari GCI dulu, bahwa kemarin penutupan IHSG mengalami pelemahan, minus 0,12%, tipis. Dan kalau dilihat dari bursa Asia lainnya, Nikkei, Hang Seng, dan STI cenderung juga mengalami pelemahan dengan minus 1,36% di Nikkei, dilanjutkan dengan Hang Seng minus 1,79% dan STI minus 0,16%. Kemudian kalau kita lihat di bursa Eropa, dia kompak menguat ya, berbeda sendiri dengan bursa global lainnya yang terlihat pada layar Bapak dan Ibu. Bahwa di FTSE mengalami penguatan sebanyak plus 0,63%, DAX plus 0,76%. Kalau bursa Amerika kembali mengalami pelemahan, di mana pelemahan tertinggi seperti biasa berada di Nasdaq dengan minus 1,79%, dilanjutkan dengan SP500 minus 1,71%. Lalu ada dari JIA minus 1,70%. Kemudian kita lihat dari komoditas ya, komoditas cenderung mix. Ya, WTI dan Brent kembali lagi mengalami pelemahan dan sekarang bergerak sudah mulai bertahan di sekitar zona di bawah $90 per barelnya. Kemudian untuk gold kembali mengalami penguatan tipis di plus 0,38%. Dan untuk coal tetap dalam tren bullishnya dan bergerak di atas area $440 dan mengalami penguatan sebanyak plus 0,73%. OCPO juga mengalami penguatan sebanyak plus 4,07%. Berbeda dengan yang lainnya, nikel, tin, dan koper mengalami pelemahan, yaitu di minus 0,55%, minus 0,05%, dan minus 0,88%. Dan kalau kita lihat daripada penutupan IHSG kemarin, dilihat bahwa tercatatkan net foreign sales sebanyak 993,07 miliar rupiah dengan kumulatif year to date yaitu sebanyak 69,12 triliun rupiah dalam kondisi net foreign buy. Untuk top 5 net foreign buy-nya tercatatkan ada Unilever, Pegas, BBRI, Antam, dan Hill. Itu dari tertinggi sampai terendah. Dan juga untuk yang top 5 net foreign sell ada BBCA, Telkom, BMRI, Tebik, dan ASI. Kemudian untuk prediksi IHSG diprediksikan akan bergerak dalam range area support dan resisten 7090 supportnya dan resisten di 7290. Dengan pergerakan ada kemungkinan dia bergerak dalam pelemahan untuk candle yang mungkin terbentuk pada hari ini. Kemudian juga kita lihat ada kabar dari bursa Amerika. Kalau kita lihat bursa Amerika ketiganya kompak mengalami pelemahan, yang mana kelemahannya itu ada sekitar di area 1,7%-an ya, kalau dilihat ya. Pelemahan ini juga mungkin disebabkan oleh karena keputusan daripada The Fed menaikkan interest rate sebanyak 0,75% dan ini udah 3 kali berturut-turut The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunganya dan mereka juga mensinyalkan akan adanya kenaikan lebih lanjut lagi sebagai bentuk usaha mengurangi tingginya inflasi yang sekarang kalau kita lihat ada di area CPI kemarin skornya ada di 6,3% ya, di mana target mereka itu ada di sekitar area 2%. Dan juga kalau kita lihat juga dari data fix ya, atau volatility index, ini juga mungkin berpengaruh kalau kita lihat dia naik di atas daripada rata-ratanya yang biasanya 20 jadi 30 untuk pertama kalinya. Ya, ini bukan data yang pertama kali ya, dari semenjak Juli dia ke area Rp30 lagi, artinya mungkin ada yang investor melihat ada yang mulai ada volatilitas yang lebih tinggi dan resiko yang lebih tinggi. Mungkin itu menandakan demikian daripada fix yang nge-spike ke area 30 itu. Kemudian juga kalau kita lihat daripada proyeksi tentang ekonomi ke depan, di mana adanya penargetan untuk inflasi turun kembali ke area 2% itu akan dicapai mungkin pada tahun 2025. Dan untuk economic growth-nya sendiri diperkirakan pada tahun 2022 itu sekitar 0,2%. 2023 mungkin akan menguat kembali ke area 1,2%. Yang walaupun ini sebenarnya agak tergolong dalam rendah juga ya daripada pertumbuhan ekonomi dibandingkan yang lalu. Kemudian juga ada unemployment rate yang dimana sekarang ada di level 3,7%.
diproyeksikan akan mengalami kenaikan kembali, di mana itu menjadi sebanyak 0,1% jadi 3,8% pada tahun 2022 ini, dan mungkin akan naik juga kembali ke area 4,4% untuk tahun depannya lagi di 2023. Dan kalau kita lihat juga kemarin, seiring dengan kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika, obligasi 10 tahun Amerika Serikat itu kembali lagi mengalami penguatan dan sekarang berada di level 3,64%, di mana ini adalah level tertingginya semenjak data kalau kita lihat dari masa lalu yaitu pada tahun 2011 Februari yang mencapai level ini. Ini bukan lebih ke tingginya. Kemudian kita lihat lagi ke berita korporasi. Berita korporasi ada 3. Pertama ada Hexa, PT Hexindo Adi Perkasa Tbk yang berencana membagikan dividen sebanyak 44,06 juta dolar, di mana ini diambil daripada profit atau laba daripada hasil yang dihasilkan dari kuartal 1 2022. Kemudian ada Zirex, PT Zirexindo Mandiri Buana Tbk yang mencatatkan kenaikan laba bersihnya secara year on year yaitu 134,47%. Dan kalau kita lihat juga pada semester 1 2022 mereka mampu mencatatkan laba bersih sebanyak 8,11 miliar rupiah. Kemudian dilanjutkan dengan PMJS atau PT Putra Mandiri Jember Tbk, di mana PMJS ini mencatatkan kenaikan laba bersihnya sebanyak 142,62%. Jadi dia kira-kira laba bersihnya berada di level 148,64 miliar rupiah pada semester 1 2022. Kemudian kita lanjutkan dengan rekomendasi daripada pihak Philips Sekuritas pada hari ini. Kita bisa melihat yaitu pertama ada saham Elsa yang bergerak dalam baik tren jangka pendek maupun jangka menengahnya cenderung bergerak dalam tren bullish. Adapun pembentukan daripada candle yang dimana ada rejection terhadap area dynamic support atau area supportnya itu mungkin bisa menjadi salah satu indikasi adanya kenaikan yang bisa dicapai mungkin ke level 356 atau 368 yang dimana itu ada target price 1 yang dianjurkan atau target price 2 yang bisa dipertimbangkan oleh Bapak atau Ibu. Dan stop loss-nya juga atau sebagai area pembatasan resiko di area level 316. Nah, kita lanjutkan dengan ITMG atau Indo Tambang Raya Megah Tbk. Kalau kita lihat secara tren jangka pendek maupun jangka menengah cenderung bergerak dalam tren bullish. Dan adapun kalau kita lihat pembentukan kemarin mungkin suatu indikasi untuk lanjutan daripada tren bullish yang mungkin akan selanjutnya dilanjutkan. Kalau kita lihat masih awet dalam beberapa waktu ini. Stop loss yang disarankan di level 40.375 dan kalau kita lihat juga secara stokastik mulai ada peluang untuk membentuk golden cross, jadi ada kemungkinan mungkin akan melanjutkan daripada penguatan yang terjadi kemarin ke depannya, yaitu mungkin ke level area target price di 44675 atau ke area 45750 untuk ke depannya. Nah, kita akan lanjutkan dengan PNBS. PNBS ini secara tren jangka pendek maupun jangka menengahnya sudah melewati daripada trend line dan bergerak di atas daripada area dynamic support-nya. Hal ini mungkin menunjukkan adanya peluang untuk mengalami penguatan ke level Rp89 atau ke level Rp98 dengan stop loss yang disarankan di level Rp71. Perlu diingatkan juga bahwa stop loss ini bisa dijadikan area di mana kalau misalnya dia melewati area support, ini yang bayangkan sebagai area supportnya kalau misalnya ketembus artinya bisa ada kemungkinan untuk lebih rendah lagi. Jadi ini sebagai area pembatasan, bergerak lebih rendah lagi ke support berikutnya. Jadi ini sebagai area pembatasan resiko. Target price itu bisa digunakan sebagai area acuan bagi Bapak atau Ibu sebagai area taking profit atau sell on strength yang bisa dipertimbangkan di area tersebut. Baik lagi, tapi keputusan investasi adalah baik lagi ke masing-masing preferensi Bapak atau Ibu. Kemudian juga kita ada edukasi yang tidak hanya edukasi webinar pagi ya, kita ada kegiatan lain juga yang kita adakan. Salah satunya ada mengenal struktur waran terstruktur, di mana kita ini adalah merupakan
produk baru ya, daripada yang diluncurkan daripada bursa kita, di mana adanya waran terstruktur ini bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengetahui tentang gimana sih ini waran terstruktur atau bagaimana caranya menggunakannya untuk menghasilkan suatu mungkin potensial profit ke depannya bisa mengikuti daripada kelas yang akan diadakan pada hari ini ya, Kamis 22 September 2022 dari jam 12 siang sampai jam 2 siang dan narasumbernya adalah bernama Bapak Pierre Yose, yang di mana dia merupakan, perwakilan dari Bursa Efek Indonesia. Untuk webinarnya juga sifatnya gratis seperti biasa, cukup mendaftar juga menggunakan nama lengkap dan email yang valid ya, menggunakan link yang tertera di layar ya di bit.ly PSI Edu SW 1009. Dan yang kedua ada webinar dengan judul Mindset yang tepat untuk menjadi trader profesional. Ini lebih ke arah untuk yang mungkin, berkaitan dengan trading, bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin mengetahui gimana sih caranya, mengatur mindset kita supaya nggak FOMO dan nggak gampang kayak tiba-tiba cut profit, tiba-tiba cut profit, cut loss, tiba-tiba nggak sesuai target atau stop loss. Bisa mungkin tertarik yang bagi mempelajari hal itu bisa mendaftar melalui link yang tertera yaitu di bit.ly PSI Edu TA 0709. Dan seperti biasa ini juga sifatnya gratis. Pendaftarannya cukup mudah menggunakan nama lengkap dan email yang valid. Seminar ini akan diadakan pada minggu depan, pada Selasa 27 September 2022 dari jam 12 siang sampai jam 1 siang. Oke, untuk sesi satu sudah diakhiri sampai di sini. Kita akan lanjutkan dengan sesi kedua, di mana Bapak atau Ibu bisa menanyakan tentang kemungkinan pergerakan arah harga daripada saham-saham tertentu yang bisa dilakukan dengan mengetik kode emitennya di kolom Q&A. Itu cukup mudah, cuma mengetik aja di kolom Q&A, nah, nanti kita akan jawab daripada pertanyaan Bapak Ibu. Tapi sebelum itu kami akan berikan waktu bagi Bapak atau Ibu untuk selama 3 menit ke depan untuk mengetiknya dulu di kolom Q&A dan kita akan kembali lagi dalam 3 menit ke depannya.
Oke, kita akan mulai untuk sesi kedua. Pertanyaan pertama, seperti biasa dari Bapak Robertus Immanuel, bertanya tentang saham BTPS, Antam, sama BRIS. Kalau saham BTPS terlihat memang pergerakannya lebih ke arah semenjak terbentuknya candle yang kemarin ya. Penembusan pada area support sepertinya tidak mampu menguat, hanya menguat itu sampai ke level 3025. Adapun peluang pelemahan yang mungkin akan tersentuh ke depan ya, ada melanjutkan daripada tren bearish-nya tidak jadi transisi sepertinya. Lebih lanjut bisa ke level 2730 untuk kedepannya daripada pergerakan yang mungkin akan tersentuh level supportnya. Kemudian kita akan lanjutkan ke saham berikutnya yaitu saham Antam. Hmm. Saham Antam kalau kita lihat memang sekarang lagi mencoba mengalami penguatan. Secara ini lagi masih tertahan di level resisten 2150. Adapun kalau dilihat seperti ini kelihatannya selama dia bergerak di atas level support 1995 ada peluang mungkin untuk bergerak menguat tipis ke level 2130-an. Kemudian kita akan lanjut ke saham BRIS, support resistennya. Kalau BRIS supportnya itu ada di level 1450 ya. Dan ini akan menjadi menarik kalau dia bisa melewati level 1575 atau sampai 1580, itu ada kemungkinan kalau misalnya terjadi skenario seperti itu ada peluang ke area 1600 atau ke area 1670 ke depan. Kemudian kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Wisman Lois bertanya tentang saham Telkom, BBRI, dan SMGR. Untuk Telkom sepertinya ini akan tertahan di 4660 sebagai area resisten. Akan ada kemungkinan untuk melanjutkan daripada pola pelemahannya. Ada peluang ini kan mau konflik daripada pola yang terbentuk. Ada peluang untuk bergerak melemah ke level support 4360 sebagai area support yang mungkin akan tertuju berikutnya. Dan bisa jadi ke area sana dulu. Dan apabila tertembus daripada level 4340 ini, area support berikutnya, adapun peluang pelemahannya lebih terlihat lagi, bisa jadi nanti menuju ke level 4200-an. Dan kita akan lanjutkan dengan saham BBRI. Saham BBRI mencoba menguat kembali, di mana kemarin bentuknya candle merebut ini mungkin satu tanda untuk mulai penguatan, tapi mungkin kalau misalnya dilanjutkan dengan penguatan ya, kemudian terjadi pada harinya apabila terjadi penguatan sampai ke level 45-80-an, itu mungkin dari suatu konfirmasi ada peluang untuk bergerak menguat ke sekitar area resisten terdekat di 4650 atau ke area 4700 apabila nanti ada daya penguatan. Level support yang perlu diperhatikan saya rasa ada di level 4440. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya yaitu saham SMGR ya. SMGR itu udah kena target satunya, jadi yang waktu itu tepat di area 7340, 7350 di sana. Nah sekarang stokastik mengarah ke bawah, jadi setelah kena target pertamanya bisa jadi dia mengalami koreksi dulu, bisa jadi ke area level 7025 sebagai area support ke depan yang kita sentuh terdekatnya atau ke area tertekan 6850. Ini kalau ini target satu udah kena silahkan pertimbangkan bagi Bapak atau Ibu yang ingin mengikuti rekomendasinya untuk sebagai area profit bisa dipertimbangkan di target satu yang diberikan. Kemudian kita akan lanjutkan dengan saham berikutnya yaitu pertanyaan dari Bapak Ances ya bertanya tentang saham ARI, SMMT, dan ADI. Saham ARI ini kelihatannya juga kurang liquid. Ini ada peluang untuk bergerak melemah ya kalau saham ARI ya. Maupun secara tren bullish ada peluang untuk mengalami koreksi terlebih dahulu daripada pergerakan harganya. Adapun peluang
daripada penurunannya bisa jadi ini pembentukan valid swing di level resisten Rp600. Adapun peluang pelemahan bisa jadi ke level 440 atau ke level selanjutnya di 420 untuk peluang koreksi atau pelemahan sementara yang terjadi. Kemudian kita lanjutkan dengan saham SMMT dan ADI. SMMT ini sideways ya, secara trennya lebih cenderung sideways di level 970, ini untuk resistennya supportnya di 720. Sekarang stokastik mengarah ke bawah, adapun peluang daripada saham ini lebih arah masih akan bergerak dalam tren sideways-nya. Peluang pergerakan mungkin akan tertahan di resisten dekatnya di 940, tahan di 940, walaupun penguatan paling sampai ke level Rp900, selama dia bertahan di level support terdekat di 830 ya. Kalau tren support resistennya itu yang agak menengah ini lagi sideways. Kemudian kita lanjutkan dengan saham ADI. Saham ADI ini lebih ngarah setelah udah kena resistennya ya, resisten di level sini 880, itu juga diberitakan ada peluang untuk mengalami koreksi. Ini ternyata mengalami koreksi dan bahkan pelemahan yang cukup impulsif. Pada kemarin juga saham konstruksi banyak yang mengalami demikian ya. Tidak luput juga sama ADI, di mana ini ada peluang untuk mengalami pelemahan ke level 750 sama dia bergerak di bawah area resisten 885. Masih ada peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut, apalagi sepertinya dia mau melanjutkan daripada pergerakan bearish yang sedang terjadi. Dan kita lanjutkan dengan Avia dan SMGR, kayak dari Bapak Hendra. Saham Avia juga kelihatannya demikian ya. Ya, semenjak terjadinya pembentukan candle terpenahanan di level 875, ada peluang untuk semua stokastik juga mengarah ke bawah. Juga ada peluang untuk mengalami pelemahan, mungkin nanti ke depannya bisa menyentuh area level 780 sebagai area support. Nah, terlihat ya. Dan kita lanjut ke saham SMGR. SMGR ini sebentar. Untuk SMGR ini lebih ngarah dia masih bergerak di atas trendline, tapi ada kemungkinan dia bergerak melemah ya daripada pergerakannya daripada saham SMGR. Kalau dilihat daripada stokastiknya sudah dead cross, yaitu sempat menguat ya sampai ke level 7350. Setelah kena menyentuh level tersebut, dia sedang mencoba bertahan di area dekat supportnya di 6.925. Sebenarnya selama dia bergerak di atas level support 6550 masih cukup oke, masih ada peluang untuk masih bergerak menguat, mungkin melanjutkan penguatannya ke level-level misalnya 7430 lagi atau 7450 atau ke level 7625. Kalau dilihat ya, selama dia bergerak di atas level support yang kami beritahukan. Kalaupun daripada dead cross ini, adapun dia mungkin koreksi sementara, kelihatannya ada peluang koreksi sementara dulu, baru melanjutkan penguatan. Ya, seperti itu. Kemudian dilanjutkan ke saham Grup Panin ya, pertanyaan dari Ibu Marisa tentang saham Grup Panin, ya, PNBN, PNIN, dan PNLF. Kalau Panin PNBN ini lebih ngarah ini ketahan resisten 2250, secara tren bullish ya. Ini ada peluang untuk mengalami pelemahan dulu ya, ketahan di level support dekat di 2050, ada peluang ke arah sana dulu ya. Masih akan tertahan kelihatannya, atau ke depannya juga bisa jadi untuk area support selanjutnya di level Rp2.000. Kemudian kita dengan stokastik juga mengarah ke bawah. Ini PNBN. Kemudian kita lanjut ke PNIN. PNIN masih bergerak dalam tren bullish. Ini juga udah kena ya daripada target 2 yang waktu pernah sempat diberikan. Kalau dilihat ini, lagi tertahan di level sebentar ya. Level gimana? Kayaknya bisa 1618 aman. Iya, lagi ketahan di sekitar area 1618. Kelihatannya ini bisa koreksi dulu, mungkin ke level-level support di
11.300 atau di level support yang lebih dekat lagi di 1.250. Lebih jauh lagi sih lebih tepatnya kalau kita lanjut ke saham PNLF. PNLF ini juga ada kemungkinan koreksi ya daripada penguatan yang terjadi ya. Kalau kita lihat mungkin bisa koreksi dulu ke area-area 470-an ya. Ada peluang untuk koreksi ke sana untuk terdekatnya. 470, 460 untuk koreksi yang bisa tersentuh. Kalau PNLF ya. Kalau tren sih masih bullish. Kemudian kita bicara tentang saham. PNLF udah, PNPN udah, PNIN udah. Kita lengkapkan juga dengan PNPS. Biar after lengkap. Kalau ini juga masih cenderung ini bergerak masih mencoba menguat dengan support kasih di level 70, 71. Ini ada peluang untuk mulai penguatan dengan stokastik mengarah ke atas. Mungkin melihat daripada target 1 atau target 2 yang diberikan dan perhatikan level stop loss juga yang bisa dijadikan sebagai batasan risiko. Kemudian kita lanjutkan ke saham UNTR. UNTR ya, kalau UNTR stokastiknya sih ngarah ke atas. Ini supportnya itu di 33.250. Selama dia bergerak di atas 33.250 ini masih oke secara tren. Tapi kalau nanti dia melewati ada peluang untuk bergerak melemah ke 33.200-an ya. 33.250 ini 32.200-an sorry, 133 pada peluang ke sana apabila dia melewati daripada dari support di 33.200. Kemudian kalau bicara tentang resisten yang mungkin dicapai itu sekarang lagi di level 34.925 atau ke level resisten kedua di 35.500. Selama dia bergerak di atas supportnya masih mungkin ada peluang untuk melanjutkan penguatan. Kemudian kita akan lanjutkan ke saham Info. Oke, untuk saham Info stokastik ngarah ke atas. Ini masih peluang ngebentuk base dulu sih. Ini sidebar lebih tepatnya sidebar kecil-kecil dan ini sebenarnya udah sidebarnya udah bentuk base lagi. Ini kelihatannya sedang bentuk support ya. Supportnya di 6320 sih kalau 6325 lebih tepatnya. Kalau lebih oke. Masih ada peluang mungkin untuk bergerak menguat ke 6775 atau ke level 6900 ke depannya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan saham berikutnya yaitu saham Java dan Jasa Marga. Saham Java ini tergantung daripada kemampuannya untuk bertahan di trendline yang sedang terbentuk. Kalau misalnya nanti tidak mampu melewati 1450, artinya bisa jadi dia melanjutkan tren bearish-nya. Apabila dia masih bertahan dan mampu melewati area 1530, ada peluang untuk bergerak menguat lebih lanjut. Mungkin bisa ke area resisten 1550 atau ke area 1580 apabila dia masih bisa bertahan di area trendline. Kemudian kita akan lanjutkan dengan saham pertanyaan berikutnya tentang saham ADMR ya. Saham ADMR ini masih oke kok, masih on track. Supportnya itu ada di level 1620. Kalau dia masih bisa bertahan di level apalagi di sini ya 1720 low kemarin, dilanjutkan dengan mungkin candle penguatan itu bisa jadi ada untuk bergerak menguat ke level 1850 atau ke level 1900 terdekatnya ya. Kemudian kita bicara tentang saham yang lain yaitu saham WNTR tadi sudah ya. SRTG kita belum bahas SRTG dan Adi pertanyaan dari Ibu Natania. SRTG untuk saham SRTG kelihatannya masih mampu melanjutkan penguatan ya. Ini ada resisten di 2900 atau ke area 2980 juga bisa jadi sebagai area penguatan yang akan dilanjutkan. Support ada di level 2720. Stokastik juga ngarah ke atas, jadi ada peluang untuk bergerak menguat. Kemudian kita lanjutkan dengan saham berikutnya yaitu Toba. Ada strategi udah Adi tadi ya, Adi. Kita bahas Adi, kita belum bahas Adi.
Oke, untuk ADI ini terlihatnya juga masih ada peluang bergerak melemah ya, di masih candle belum tentu arti ini candle hammer akan terbentuk, jadi masih low fix. Lihat closing-nya apabila nanti dia bentuk candle hammer, apalagi sedang penutupan hijau itu cukup oke. Masih menunggu konfirmasi tersebut sebagai wait and see, karena kalau kita lihat lebih peluangnya bergerak untuk melanjutkan level pola bearish-nya, terjadi menyentuh area support 750 atau 735 untuk kedepannya daripada pergerakan saham ADI. Kemudian kita lanjutkan dengan saham Toba sama Pegas. Nah, dari Ibu Nana. Kalau saham Toba, ini sekarang supportnya udah kelewat ya di Rp800. Jadi ada peluang untuk bergerak melemah daripada kalau kita lihat trennya cenderung bergerak di bawah garis warna biru sebagai area dynamic resistance yang menunjukkan ada peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut yang mana bisa jadi ke level 750 atau ke level yang lebih rendah itu Rp700 ke depan. Dan selanjutnya dengan Pegas. Saham Pegas. Cenderung mix ya. Kalau kita lihat sih kayaknya ini kalau nggak mampu melewati resisten 1870, kelihatannya masih ada peluang untuk bergerak melemah ke level support berikutnya ya. Mungkin ke level 1745 atau ke level 1690. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pertanyaan dari Ibu Natya kembali tentang saham. Deva tadi sudah ya, kita P1 sama INKP. Bahas P1 sama INKP ya. P1. Lokasi masih mengarah ke bawah. Kelihatannya masih bisa koreksi dulu ya. Sekitar area pas Rp90 ya. Ini bisa jadi koreksi dulu ke level situ. Nanti dilihat NC apakah ada peluang untuk yang menguatnya deh. Kalau untuk sekarang ada peluang untuk yang melemah. Extend ada di level 530 ya. Kemudian kita lanjutkan ke saham INKP. NKP ternyata memang penguatannya waktu cuma sampai 9475 ya. Dilanjutkan dengan pelemahan lagi kelihatannya peluang untuk bergerak melemah ke level support 8650. Untuk kedepannya stokastik ini juga ngarah ke bawah, ada peluang untuk ke arah sana. Kemudian juga kita akan lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya tentang saham Same, SMGR tadi udah ya, Same dan ICBP. Same ini ada peluang untuk bergerak melemah lewat support 330, ada peluang untuk bergerak melemah ke 320 atau ke level support selanjutnya di 305. Asistennya ada di level Rp390. Kemudian kita akan lanjutkan dengan saham berikutnya yaitu saham ICBP ya. Kita belum bahas saham ICBP ya. Yang ICBP boleh deh. Kalau ICBP itu masih oke sama dia bergerak di atas level support 8.400 ya. Jadi ada peluang untuk bergerak untuk menguat kembali bahkan ke level 8.875 atau ke level 9.150 untuk ke depan ya kalau lewat level resisten tersebut ya. Kalau bergerak di atas daripada garis trendline juga nih, ada trendline di gambar ya. Kemudian kita akan lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya yaitu tentang saham perbankan ya. Dari Ibu Wina tentang saham BMRI dan BBNI ya. Kalau BMRI kelihatannya bisa koreksi dulu ya. Ini kelihatan koreksi dulu bisa jadi ke level support 9.050 untuk kedepannya daripada pergerakannya. Extend masih ketahan di Rp9.500. Ini saham BMRI. Kita lanjut ke BBNI. Apakah kelihatannya sama? Kalau BBNI juga lagi ketahan di area resisten 9250. Kalau ini bedanya ada lebih tinggi dari harga. Ini masih ada peluang untuk bergerak lebih cenderung
melemah dulu ya, mungkin ke sekitar level 8.825 sampai 8.850 daripada pergerakan. Kemudian kita akan lanjutkan lagi dengan pertanyaan selanjutnya tentang saham Wika, Indi, dan SMBR. Tentunya daripada saham Wika, oke. Saham Wika. Saham Wika ini ternyata menembus daripada level support atau dengan resikonya. Bergerak fokus ini jadi ada kemungkinan untuk bergerak melemah lebih lanjut nih, ternyata nyentuh level support dulu di level Rp1.000 ya. Ini sempat membentuk pola, kemudian polanya dilewati, close break, kemudian turun jadi level Rp1.000. Ini perhatikan level Rp1.000 ini ya, sebagai angka psikologis juga. Apabila nanti tidak tertembus, ada peluang mungkin untuk gap dulu ya di level 1030 nih. Saya untuk gap, kalau bisa ke 1050. Daripada kalau misalnya dia tidak menembus level psikologis Rp1.000 supportnya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan saham berikutnya, bertanya tentang saham. Jadi kita sudah bahas Wika, kita bahas ke lanjut saham Indi. Yang dari Ibu Erli ya, saham Indi. Indi itu lebih karena ada peluang untuk bergerak menguat ke level 3.070 atau selanjutnya di 3.140 dengan support yang perlu diperhatikan di level 2.890. Kemudian kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya yaitu tentang saham SMBR ya, SMBR. Kita bahas SMBR juga. Semen Batu Raja. Semen Batu Raja ini sempat kena targetnya juga, udah kena target 2-nya. Ini kelihatannya resisten di 595 atau Rp600. Ada peluang untuk mengalami koreksi dulu ke level support 525 sampai di 530. Lokasi juga ngarah ke bawah, jadi ada peluang untuk koreksi daripada pergerakan. Kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan dari Ibu Lydia, pertanyaan tentang saham PRNA, BDMN, dan MTK. PRNA lebih ngarah bisa peluang untuk melemah ya ke level Rp128. Ada peluang untuk ke arah sana 128 sampai 127. Sama dia bergerak di tertahan di area resisten 148. Jadi kalau misalnya nembus mungkin ada peluang untuk bergerak menguat ke depan. Untuk sekarang lebih ngarah ya, untuk bergerak melemah terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan ke saham BDMN dan MTK. Kalau BDMN ini tergantung daripada pergerakan candle yang akan terbentuk pada hari ini. Closingnya kalau misalnya menarik misalnya warna hijau ya, hijau cukup seperti misalnya ke ya yang ini deh, kayak yang 23 Agustus atau kayak yang 15 Juli itu jadi cukup menarik, ada peluang jadi mungkin keesokannya itu kan swing low yang menentukan ada peluang untuk menguat. Tapi balik lagi kalau misalnya nanti closingnya merah apalagi bentuk candle inverted hammer ada peluang untuk bergerak melemah ke level 2.590. Dan kita akan lanjut ke saham berikutnya yaitu tentang saham PRNA tadi udah, BDMN juga udah, kita lanjut ke MTK ini cenderung bergerak dalam tren bearish ya. Kita juga udah perhatikan ini ada bentuk area shoulder, ini neckline-nya, tembus, kemudian di retest, ada peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut artinya pada penahanan daripada kalau kita lihat daripada garis warna ungu dan kuning yang bergerak dalam tren bearish ada peluang untuk ke area 1650 atau ke area 1580 dengan stokastik juga mengarah ke bawah sehingga ada peluang untuk bergerak melemah. Kemudian kita akan lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya tentang saham. Ini ada yang tentang DRMA. Tadi kita belum bahas DRMA. Dan tentang ISSP, tren, dan energi. Guys, ini belum semua sih ya, kita belum bahas semua. DRMA. Kalau DRMA ini lebih ngarap dia bisa koreksi ke 660 ya. Ada peluang untuk ke arah sana.
bahkan bisa jadi menembus daripada area support kuat di 660 ya. Bisa jadi nanti bergerak ke 630. Kalau dilihat daripada pergerakannya cenderung mulai penguatannya tipis-tipis sekali disertai dengan rejection pada area dynamicnya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pertanyaan tentang saham zinc sama ada yang tadi udah bahas zinc sama BBR ya. Udah cuma kita cek dulu deh. Kalau zinc ini cenderung bergerak melemah, masih ada peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut ke level mungkin selanjutnya bisa tersentuh di 66, 67 rupiah untuk ke depan ya daripada pergerakan saham zinc. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya tentang saham BBRI. Kalau BBRI tergantung dia mampu melewati daripada high-nya daripada hari kemarin, kalau misalnya mampu ada peluang untuk bergerak menguat ke level 4620 atau ke area 4630, juga ada resisten di 4690 yang bisa dijadikan patokan area target. Stokastik juga mengarah ke atas, jadi ada peluang mungkin untuk melanjutkan daripada penguatannya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan saham zinc tadi zinc udah kita bahas, ada MR juga sudah. Kita lanjut ke ISSP, Frame, dan Energi. Kalau saham ISSP jelas bergerak dalam tren cenderung bearish. Dia sempat tembus 290, jadi ada peluang untuk bergerak melemah ke level 272 ini 290 level support maksudnya. Nah, bergerak ke support berikutnya di 270 ada peluang ke sana. Resisten sekarang di level 320. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pertanyaan tentang saham Friend. Friend ya. Kalau Friend jelas ini bergerak dalam tren bearish juga. Kelihatan jelas ini stok semenjak dia stokastik yang arah ke atas ya. Ini lagi tren bearish, cenderung mengalami pelemahan. Sekarang cuma lagi ketahan di area support di level 80 rupiah, tapi saya rasa ada peluang lebih tepatnya ke depannya lebih ngarah turun, ada peluang untuk bergerak melemah ke level 79 ke depannya atau ke level 76 kalau dilihat daripada pergerakan yang ke depannya daripada saham Fred. Kemudian kita akan bahas ke pertanyaan berikutnya yaitu energi. Energi, perhatikan level support 245, 240. Apabila nanti tidak mampu melewati daripada level 240, saya rasa ini mungkin jadi suatu pertanda untuk ini jadi sideways dulu, bahkan sideways-nya bisa mencapai nyentuh level 2340, 2235 bahkan bisa sana. Kita lihat ya. Kalau misalnya dia nggak mampu melewati daripada apalagi di sini ya guys, dan di sini nggak mampu dilewati 280, perhatikan ada 280, secara melewati itu mungkin ada peluang untuk bergerak menguat kembali. Kemudian kita akan lanjutkan dengan saham WIM, WIM Harum sama Bumi. Saham WIM ini udah kena target 2-nya dari lama, sekarang bergerak menguat cukup impulsif ya. Kan kalau kita lihat ya. Kita lihat dulu mungkin ada juga udah dekat-dekat resisten, ini juga apa terlalu jauh untuk dipaksakan masuk atau dipertimbangkan nanti, jadi lebih baik tunggu dulu terjadi koreksi mungkin ke daerah 675 ya, jadi menarik jadi perhatikan di sana. Terus resisten terdekat sekarang ada di level 870-an. Kemudian kita lanjut ke saham Harum. Untuk saham Harum, ini masih ada peluang untuk bergerak menguat ke level resisten 2.000 rupiah. Ada peluang untuk area sana daripada pergerakan saham Harum. Itu juga seperti disampaikan pernah akan itu 1990, 1950-an ini tersentuh. Kemudian ini masih ada peluang untuk bergerak menguat lagi ke level gapnya mungkin di 1970. Kemudian kita akan melanjutkan lagi sama bergerak ya di supportnya ya, sama bergerak di level support 1790. Kemudian kita akan lanjut ke saham Bumi.
Bumi ini lebih cenderung bergerak melemah ya, bisa jadi menyentuh level 130 atau ke level 124 untuk ke depannya daripada pergerakan saham bumi resisten ada di 220 sama bertahan di sana, masih ada peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut. Ya, lanjutkan ke saham SMRA, SMRA, Pulse sama Haba. Ikut aja. Ini level support yang perlu diperhatikan yaitu di level 40. Selama dia bergerak di 40 mungkin masih ada peluang untuk bergerak menguat ke level Rp700 atau ke level 730. Kemudian kita lanjutkan ke saham Raus. Oh, saham Raus ini lebih cenderung bergerak melemah ya. Ini kalau kita lihat secara trend bearish, yang masih foto garis warna biru ini bisa bawah sana kalau pergerakan harganya cenderung bisa menyentuh mungkin ke depan ke level 570 atau ke level 550. Kemudian kita akan bahas selanjutnya ke saham apa apa dan Telkom dari Ibu atau ya. Kalau saham apa ini juga bergerak dalam tren bearish, resistennya di 250, adapun peluang pelemahan bisa jadi ke level 200 rupiah atau ke level 192 untuk ke depannya. Dan kita akan lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya yaitu tentang saham. Telkom tadi sudah ya, itu lebih cenderung bergerak pada peluang untuk bergerak melemah ke level support berikutnya. Tadi sudah disampaikan. Kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan tentang saham PBID. Pertanyaan dari Ibu Francisca, PBID, TRGU, dan TBLA. PBID ini lebih cenderung bergerak melemah ya ke level support 1640, ada peluang ke sana. Sekarang ternyata breakout-nya cuma sampai ke level 7720 sehingga ini kalau dari resistensi Rp1.700 ada peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut karena bentuk lower high ada peluang untuk bergerak ke 1640. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya BRPT. Sudah BRPT dan bahas sama saham sore. BRPT ini kelihatannya ada cenderung peluang menguat ya ke area mungkin gap dulu ya di 850 bisa terjadi sana terdekat atau ke selanjutnya di 870. Kemudian kita akan lanjutkan lagi dengan saham pertanyaan saham berikutnya yaitu tentang saham tower ya, tower ini banyak ada juga yang bertanya tentang saham tower. Tower ini perhatikan level support ya di 1150. Nah, dia udah nembus itu masih oke, ada peluang untuk bergerak mungkin retest dulu ke level double top yang terbentuk 1200 sampai 1205 ya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya tentang saham TRGU. Tadi belum dibahas dari TRGU ya. TRGU sama TBLA. Kalau TRGU ini saham baru ya, belum lama IPO nih ya. Sebenarnya kurang. Kalau ini sebenarnya udah kelihatan sini dia nembus support tuh 70. Ini ada peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut mungkin, tapi karena sebenarnya untuk saham IPO itu kurang ideal untuk di yang baru ya, kurang ideal untuk di kan. Kalau karena level support historisnya itu nggak kelihatan di sini kan, di sini kalau naik air arah-arah. Kalau dilihat dari Fibonacci ini turunnya juga langsung banyak ARB kelihatan. Ini udah yang ke 224, tapi ini lebih ngarah bisa jadi ke 2618. Bisa jadi melanjutkan daripada pelemahannya ke level 198 nanti. Daripada akan ada pergerakan ke depan, kalau kita lihat masih bergerak dalam tren bearish. Kemudian kita lanjut ke saham tower. Udah, kita langsung lanjut ke saham. Tadi ada TBLA ya, kita mau bahas ya. Bukan kabar BBD itu tadi. TBLA. TBLA, ini lebih ngarah itu kurang liquid ya. Peluang penguatan kelihatannya ada, mungkin sampai ke level resisten 770 ya. 70, 70, 775. Tapi tipis sekali. Support itu ada di level 740.
dasar desain report ini ya equivalency dulu untuk saham yang seperti ini. Kemudian kita akan lanjutkan fase di acara teknikal ya. Kemudian kita lihat ke saham CTRA, BSDE, dan SIDO sebagai pertanyaan terakhir yang yaitu kita akan bahas CTRA, BSDE, dan SIDO. Kalau CTRA, kalau kayak gini kelihatannya masih ada peluang untuk bergerak menguat ya. Kalau closing-nya begini, ada peluang untuk bergerak menguat lebih lanjut. Sempat juga udah kena target 2-nya, ada peluang untuk yang lebih lanjut. Mungkin ke level 1070 atau ke level resistance selanjutnya di level 1100 rupiah ya. CTRA, kemudian kita akan bahas BSDE. BSDE, ini juga udah kena target 2-nya di sekitar 1020-an waktu itu. Supportnya dari sekarang ada di level 950 sama bergerak di atas support, mungkin masih ada peluang untuk bergerak menguat ke 990 atau ke area 1000 rupiah. Dan kita lanjut ke saham SIDO ya. Sekarang makin banyak pertanyaan tentang saham SIDO, masih ada peluang untuk bergerak melemah, so watching arah ke bawah. Jadi lanjutkan ke 700 rupiah untuk pergerakan pelemahan yang bisa terjadi. Ditutup dengan saham Akran, itu tadi SMP sudah sampaikan juga terkait itu. Mungkin yang belum mendengar bisa mendengar daripada tayangan ulangnya di YouTube Philip Research. Kemudian dari Akra, kalau kita lihat Akra ini cenderung masih ada peluang untuk koreksi ya. Dia tertahan di 1460, kelihatannya ada peluang untuk koreksi dulu ke sekitar 1300-an ya. 1320-an, 1220, 1220 untuk koreksi ke area sana dulu. Bisa baca base dulu sementara. Yang terakhir mungkin kita ke penutupan yaitu saham Jasa Marga ya. Kalau saham Jasa Marga ini kelihatannya akan tahan di 3.600 dan masih ada peluang untuk bergerak melemah ke 3470 atau ke area 3.450 untuk kedepannya kalau dilihat secara teknikal ya. Oke, sudah terjawab semua sepertinya daripada pertanyaan yang diajukan melalui kolom Q&A. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu, dan antusiasmenya untuk mengikuti daripada webinar yang diadakan setiap paginya dari jam 8.30 sampai 9.30 selama bursa buka kita tetap mengadakan dari 8.30 sampai 9.30 untuk webinar paginya. Kemudian juga jangan lupa untuk mengikuti daripada kegiatan edukasi yang akan diadakan pada hari ini. Juga terkait dengan waran terstruktur atau kegiatan edukasi ke depan yang tentang membahas mindset pada profesional. Atau nanti ada edukasi lainnya yang terkait dengan fundamental tanggal 9 juga ada. Untuk saya mengikuti daripada webinar atau kelas edukasi yang diadakan. Bahkan kita juga ada IG Live nantinya. Ada juga nanti tentang bahas ORI, apalagi kita juga sebagai mitra distribusi daripada ORI itu juga bisa Bapak Ibu ikut hadiri untuk mengetahui tentang produk tersebut. Oke, untuk presentasinya atau sampai di sini saja ya daripada tentang bahas sesi teknikalnya. Sampai bertemu di lain waktu dan saya pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan